Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Civini sama kabarnya hari ini? Baik Cilisti, Cilisti apa kabar juga? Cici juga baik dan adik-adik semuanya apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik ya? Iya, Cici berharap adik-adik semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Meskipun adik-adik masih mengikuti kebaktian sekolah minggu online, tapi biarlah kita tetap setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya nih Cici sangat senang bisa kembali berjumpa dengan adik-adik semua dalam kebaktian sekolah minggu online streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikarang dan Pos PI Cikampek. Nah, Civinis udah sapa belum adik-adik yang semua ada di rumah ini? Iya Cilisti, ayo kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik GSRI Pos PI Cikarang. Halo adik-adik Pos PI Cikampek. Halo adik-adik GSRI Karawang. Halo dan semuanya adik-adik yang sedang menyaksikan dalam kebaktian sekolah minggu online ini dimanapun kalian berada. Nah, sebelumnya yuk yang masih duduk-duduk, Cici berharap semuanya untuk siap. Karena Cici yakin kalian semua sudah siap ya? Sudah siap belum? Sudah siap Cilisti. Iya. Civina sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap Cilisti. Iya ya, semuanya sudah siap. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan pujian Marilah Tuhan Pimpin Saya. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti kebaktian sekolah
sekolah minggu. Biarlah Tuhan tolong. Biarlah Tuhan tolong. Pimpin kami. Dari awal. Hingga akhirnya. Kami juga mau ingat untuk teman-teman kami yang mungkin mereka sedang sakit ataupun malas. Biar Tuhan tolong berkati supaya di minggu yang akan datang kami bisa mengikuti sekolah minggu. Biar Tuhan tolong hati kami persiapkan bahkan sampai mendengarkan firman Tuhan karena kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan jemu-jemu untuk berbakti kepada Tuhan, untuk membaca firman Tuhan dan untuk berdoa. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Civini senang gak memuji nama Tuhan Yesus? Senang sekali Cilisti. Iya. Capek gak? Tidak, kan sebagai anak-anak Tuhan harus senang memuji Tuhan, harus semangat. Cici berharap semangatnya Cici di sini nih bisa tertular sama adik-adik yang di rumah. Kita nggak capek-capek ya memuji Tuhan ya, karena Tuhan Yesus sangat baik di dalam hidup kita. Nah sekarang kita mau menyanyi lagi nih Civinis. Kita mau menyanyikan pujian yang berikutnya, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang Esa. Kita nyanyikan satu kali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang Esa. Iya, Cilisti, dalam Civinis. seminggu ini Ya. kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan di sekolah Iya, tentang
Tuhan Yesus maha kuasa dan maha baik. Ya. Cilisti beruntung tidak? Punya Allah yang maha kuasa, yang maha baik. Beruntung gak ya, Ci? Pasti beruntung. Iya pasti ya. Ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik di dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus juga Allah yang maha kuasa. Buktinya Tuhan Yesus sangat baik apa, Ci? Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, kita beruntung ya punya Tuhan yang Iya, begitu betul sekali. mengasihi kita ya. Untuk itu kita juga mau sayang ya sama Tuhan Yesus ya. Oke, kita akan menyanyikan pujian yang berikutnya. Ku percaya pada Yesus, itulah untungku. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup kekal selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Sekali pada Yesus. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup kekal selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Kita katakan sekali lagi ya, percaya pada Yesus, itulah untungku. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup kekal selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Ya, adik-adik boleh duduk. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cinovi. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus, ku percaya Dia dapat hapuskan dosaku. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Sekali lagi, ku percaya, ku percaya. Ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dia
adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih kami kami sudah sudah memuji Tuhan, memuji Tuhan, dan biarlah dan biarlah puji-pujian ini puji-pujian ini boleh boleh menyenangkan menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Dan sekarang Dan sekarang kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Ajarlah kami Ajar kami seperti Samuel kecil seperti Samuel kecil yang mau taat yang mau taat dan dan dengar-dengaran dengar-dengaran akan firman akan Tuhan. firman-Mu. Berkati Berkati Cinovi Cinovi yang yang menyampaikan menyampaikan firman Tuhan, firman Tuhan, sehingga kami sehingga kami boleh mengerti boleh mengerti dan melakukannya dan melakukannya dalam kehidupan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kepada Cinovi dipersilakan. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Wah, Mem yakin kalian pasti tadi bersuka cita ketika memuji Tuhan. Kalian sehat-sehat semua ya? Puji Tuhan. Hari ini kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang minggu lalu ikut ibadah online? Wah, banyak ya. Iya, minggu lalu ceritanya tentang siapa? Betul, Bapak Abraham. Tuhan menepati janji kepada Bapak Abraham. Minggu lalu kalian sudah diberi tugas untuk mewarnai gambar. Yuk, sekarang kita mau lihat siapa yang mengirimkan tugasnya. Yuk, mari kita saksikan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji
gambarnya bagus-bagus sekali ya. Kalian mewarnai rapi-rapi. Cici senang sekali. Tapi Ci, punyaku nggak ada. Jangan khawatir. Nanti di akhir kebaktian ini kalian bisa lihat lagi. Mana ya gambar kalian? Baik, sekarang kita siapkan hati kita. Mau mendengarkan firman Tuhan, semua duduknya yang baik. Tidak ada yang ngobrol lagi. Tidak jalan-jalan, tidak boleh makan, apalagi tidur-tiduran. Siap ya, semua pasang telinga baik-baik. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, waktu itu orang Aram menyerang bangsa Israel. Apa yang terjadi? Mereka mengambil orang-orang sebagai tawanan. Wah, kalau jadi tawanan enak gak ya? Tentunya tidak enak. Mereka dijadikan pelayan. Mereka disuruh bekerja di rumah orang Aram itu. Nah, ada seorang yang masih kecil, seorang anak perempuan berusia sekitar 12 tahun. Wah, kalian kalau umur segitu kira-kira sudah bekerja belum? Tentu tidak ya. Kalian masih bisa bermain, sekolah. Tidak ada yang bekerja. Wah, anak itu ditangkap. Anak perempuan itu ditawan, dijadikan pelayan. Apa tugasnya? Membersihkan rumah, menyapu, mengepel, menemani nyonyanya. Pokoknya dia melakukan segala kegiatan rumah tangga itu. Wah, ketika dia berpisah dengan mama papanya, aduh, ada sedih. Ya, kenapa aku ditangkap? Mengapa aku sendirian ditangkap? Wah, dia sedih. Tapi dia ingat, dia punya teman yang sangat baik. Siapa sahabat terbaik kita? Iya, Tuhan Yesus. Dia selalu di tiap malam mama papahnya bacakan firman untuk dia selalu berdoa. Ketika dia ditangkap dia ingat, oh iya, aku punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang selalu melindungiku. Wah, dia berdoa, Tuhan pimpin supaya saya tidak sedih lagi, tidak takut lagi. Wah, ketika dia ditangkap, dia disuruh bekerja, dia mulai tenang. Aku gak khawatir karena aku punya Tuhan yang sangat baik. Jadi ketika dia melakukan pekerjaannya, sedih gak? Nangis terus gak? Aku mau pulang ke mama gitu gak? Tidak ya adik-adik. Dia bersuka cita karena dia tahu Tuhan yang pimpin dia. Seperti siapa ya? Yang ketika dijadikan budak, dia tetap semangat bekerja. Ayo, siapa yang masih ingat? Seorang laki-laki. Iya betul, Yusuf. Nah, anak itu juga sama. Dia bekerja dengan sukacita, dengan riang. Pagi-pagi bangun. Wah, mulai sapu, mengepel, menemani nyonyanya. Dia bekerja dengan sangat rajin. Tiap hari bekerja dengan rajin, bersukacita, bernyanyi-nyanyi. Dia senang memuji Tuhan. Suatu hari anak ini tampangnya sedih lagi. Wah, kenapa ya? Tadinya kan udah sukacita, udah senang kerja di situ. Tampangnya sedih, dia lihat, dia intip. Kenapa ya? Nyonyanya sedang menangis, sedang sedih. Nyonyanya sedih. Wah, hati anak itu juga ikut sedih. Dia kasihan. Ada apa sih? Kenapa dia menangis? Pas dia lihat nyonyanya menangis, oh ternyata suaminya penuh luka. Wah, badannya luka-luka, gatal-gatal. Dia lihat, wah kenapa tuanku ini ya? Tadinya gagah perkasa, sekarang semua badannya penuh luka.
Wah, istrinya menangis terus. Oh, kenapa suamiku seperti ini? Anak itu juga sedih karena dia mengasihi majikannya, karena dia sangat sayang pada tuan dan nyonyanya. Dia langsung mendekati nyonyanya pelan-pelan. Nyonya, apa yang terjadi dengan tuan? Iya, suamiku kena penyakit kulit. Kulitnya gatal-gatal, seluruh tubuhnya gatal. Aduh, kasihan sekali ya. Nyonya, aku punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhanku itu Tuhan yang hebat, yang dapat menyembuhkan orang sakit. Terlebih lagi dapat membangkitkan orang mati. Tuhanku luar biasa. Wah, kamu punya Tuhan yang begitu hebat. Iya, iya Nyonya. Nah, di bangsaku, di Israel, ada seorang nabi yang penuh kuasa Tuhan. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit Tuhan ini. Hah, betul nih? Iya betul. Nabi itu penuh kuasa. Dia diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang lain. Kalau begitu, jangan tunda lagi, kata nyonyanya. Kita harus cepat-cepat kasih tahu pada suamiku ada kabar gembira. Suamiku pasti akan sembuh. Wah, nyonyanya langsung bilang sama suaminya, Pak, anak ini bilang kalau di Israel ada seorang nabi yang berkuasa. Dia punya kuasa dari Tuhan dapat menyembuhkan penyakitmu. Ah, yang betul. Ya Tuhan. Di bangsa Israel ada nabi yang seperti itu. Dia pasti dapat menyembuhkan Tuhan. Karena Tuhanku, Tuhan yang hebat. Tuhanku maha kuasa. Wah, kalau begitu saya gak akan tunda-tunda kesempatan ini. Saya mau cepat-cepat pergi menemui nabi itu. Siapa nama nabinya? Nabi Elisa. Ternyata adik-adik, tuannya itu bukan sembarangan orang biasa. Tuannya itu adalah panglima tentara orang Aram. Ayo, siapa yang masih ingat ceritanya? Siapakah dia? Namanya siapa? Iya, betul, Bapak Naaman. Wah, ketika Bapak Naaman itu mendengar anak kecil itu, dia langsung tidak tunda-tunda kesempatan lagi. Cepat-cepat dia mau menemui Raja Aram. Karena panglima tentara pasti hubungannya sangat dekat dengan raja ya. Raja Aram sangat mengasihi Naaman. Karena Naaman itu orangnya gagah perkasa. Dia hebat dalam memimpin perang. Oleh karena itu Naaman segera datang ke raja. Tuanku raja. Rajanya kaget. Kenapa itu badanmu penuh luka-luka seperti itu? Ya tuanku raja, aku kena penyakit. Penyakit apa adik-adik? Kusta. Wah, kalau sakit kusta itu nanti lama-lama jarinya hilang satu. Hilang, nanti hidungnya, anggota tubuhnya ada yang hilang. Wah, iya raja, aku kena penyakit seperti ini. Kata pelayanku, ada seorang nabi yang berkuasa. Dia bisa menyembuhkan penyakit. Wah, kita kan punya dewa yang pastinya hebat. Lihat nih, dewa kita hebat. Oh, tidak Tuhan, aku mau ke orang Israel itu saja. Aku mau percaya sama Tuhan aja. Baiklah, akhirnya Raja Aram itu mengizinkan Naaman pergi ke Israel. Dia tulis surat kepada Raja Israel, isinya, tolong sembuhkan panglima tentaraku yang paling hebat ini. Wah, Naaman bawa perintah itu, wah dia senang sekali. Aku pasti akan segera sembuh, mau segera ketemu Nabi Elisa. Dia bersama
Pengawal yang lain, dia naik kereta kuda, menemui raja orang Israel. Lalu pengawalnya langsung kasih ke raja. Rajanya baca, hah? Aku disuruh menyembuhkan orang ini? Emangnya aku Tuhan? Emangnya aku ini siapa bisa berkuasa menyembuhkan penyakit? Wah, rajanya mulai bingung, mulai ketakutan, dia koyak bajunya. Aku gak bisa menyembuhkan penyakit. Elisa dengar, Tuan Raja, jangan takut. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dia yang bisa menyembuhkan penyakit. Biarkan orang itu datang kepadaku. Akhirnya Naaman disuruh pergi ke rumah Elisa. Sampai di rumah Elisa, dia ketok pintu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Sebelumnya Elisa bilang sama pelayannya, pelayanku, nanti kalau ada Naaman datang ke rumahku, kasih tahu dia harus melakukan apa yang kuperintahkan. Baik Tuan. Jadi ketika Naamannya ketok pintu, tok 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 tok, pelayannya segera bukakan pintu. Ini rumahnya Nabi Elisa bukan? Iya betul Tuan. Kamu yang namanya Elisa? Saya pelayannya, namaku Gehasi. Oh, mana tuanmu? Aku mau bertemu dengan tuanmu. Lihat nih, aduh kulitku gatel-gatel, gak tahan ini. Katanya Nabi Elisa bisa menyembuhkanku. Oh iya betul. Tadi tuanku berpesan kepadaku untuk menyampaikan berita ini. Tuan disuruh pergi ke Sungai Yordan. Nah di situ Tuan harus mandi, menyeburkan dirimu, membenamkan dirimu ke Sungai Yordan itu sampai 7 kali. Hah? Sungai Yordan? Wah, Naaman kesel. Berani-beraninya ya Nabi itu tidak menjumpai saya. Masa coba suruh pelayannya ketemu saya? Aku tuh pengennya dia tuh sentuh tubuhku, berdoa kepada Tuhannya, sembuh deh. Kenapa jadi pelayannya yang datang? Dia gak tahu saya ini orang yang berkuasa. Saya ini hebat, panglima tentara. Masa disuruh mandi ke Sungai Yordan? Sungai Yordan itu kan kotor. Aku gak mau. Anak kecil itu bilang, Tuan harus turut, harus taat perintah Nabi Elisa itu. Kalau Tuan disuruh melakukan hal yang sukar, pasti Tuan mau. Apalagi ini hanya berendam di Sungai Yordan. Ayo Tuhan pasti sembuh. Tuhan harus mendengar apa yang Nabi Elisa katakan. Wah, dengan kesal, dengan geram, akhirnya dia pergi ke Sungai Yordan. Mana Sungai Yordan itu? Dia beserta pengawalnya naik kereta kuda sampai Sungai Yordan. Tuh kan, sungainya jelek, kotor. Lebih baik saya berendam aja di Sungai Damsik, di Parpar, di Abana. Itu jauh lebih bersih dari Sungai Yordan ini. Wah, anak perempuan tadi tidak putus asa. Dia bilang, ayo Tuan, turuti saja perkataan Nabi Elisa. Ayo Tuan, Tuan kan mau sembuh, ayo. Wah, dia tadinya ragu-ragu ketika disemangati oleh anak kecil itu. Ayo Tuan, ayo, Tuhan pasti sembuh. Akhirnya dia, ya udah saya nurutin aja deh. Dia buka jubahnya, dia segera masuk ke dalam Sungai Yordan itu. Ketika dia masuk ke Sungai Yordan, tadi dia ingat pesannya, 7 kali membenamkan diri. 7 kali, ngapain sih harus 7 kali? Udah sungainya airnya kotor begini,
Lebih baik sekali aja udah cukup. Akhirnya dia turun, mulai membenamkan seluruh badannya ke dalam air sungai itu. Satu, mana ini? Masih, penyakitku masih ada. Ayo Tuhan, jangan khawatir, ayo lagi, sampai 7 kali, ayo lakukan. Kata anak kecil itu ya, ayo cepat. Udah deh, coba ya kalau sampai 7 kali gak berhasil juga. Berarti kamu bohong, katanya Tuhanmu hebat. Lalu yang kedua, masih juga, ayo Tuhan, jangan putus asa, semangat. Anak itu juga berdebar-debar, dia deg-degan, aduh gimana kalau sampai tidak sembuh. Dia terus berdoa, Tuhan tolong supaya Bapak Naaman ini sembuh, Tuhan tolong. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong. Cebur lagi, 3, cebur lagi, 4, 5, 6. Dia lihat, ya sedikit pun tidak ada yang hilang, lukanya masih sama seperti yang dulu. Mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, gak ada yang berubah. Ayo Tuhan, 1 kali lagi, Tuhan pasti sembuh. Tuhan yang memberikan mujizat untukmu. Ayo, jangan putus asa, semangat. Anak kecil itu terus ya menyemangati Bapak Naaman. Baiklah, 1 kali ya, terakhir ya. Aku udah gak tahan ini, pengen cepet-cepet mandi, gatel dah. Yang ke-7 ketika dia bangun, semua badannya bersih. Terima kasih. Ternyata Tuhannya orang Israel betul-betul Tuhan yang hebat. Tuhan yang berkuasa pencipta langit dan bumi. Terima kasih. Wah adik-adik, ternyata betul ya. Bapak Naaman disembuhkan oleh kuasa siapa? Tuhan. Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang mau menyembuhkan Bapak Naaman. Berkat siapa? Berkat kabar baik dari anak itu. Coba kalau anak itu diam-diam aja. Biarin Kan tuannya sendiri, saya kan sehat-sehat aja. Gak mau kasih tahu, diam-diam aja. Aku punya Tuhan yang hebat tapi gak mau kasih tahu. Aku kan di sini jadi pelayan, ditawan. Ngapain kasih tahu? Coba kalau anak perempuan itu seperti itu. Bapak Naaman bisa sembuh gak? Tentu tidak ya. Itu berkat anak perempuan itu yang punya iman, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga dia juga mau membagikannya kepada orang lain. Nah, Cici juga ada cerita. Seorang anak kecil yang namanya Michael, berumur 5 tahun. Di sini ada yang berumur 5 tahun? Wah, 5 tahun ya. Masih kecil ya. Masih di TK. Nah, Michael ini punya mama papa yang begitu mengasihi dia. Setiap hari selalu baca Alkitab bersama, berdoa bersama. Dulu sebelum pandemi COVID ke gereja sama-sama. Sekarang ibadah online. Dia lihat, loh mama kok perutnya besar mah? Kenapa? Perutnya besar, sakit perut mama. Oh tidak Michael, di dalam perut ini ada adikmu. Nanti kamu akan mempunyai seorang adik. Aku mau punya adik, aku jadi koko. Aduh senang sekali Ma, aku pengen cepet-cepet jadi koko. Ya kamu sabar ya, nunggu 9 bulan. Nanti adikmu lahir. Aduh Michael ini gak sabar. Tiap malam dia elus-elus perut mamanya. Dek,
lagi ngapain deh di dalam? Cepet-cepet ya nanti keluar main sama Koko. Wah, tiap hari Michael selalu ajak ngobrol adiknya. Terus dia juga senang bernyanyi. Jadi kalau mau tidur, Michael ajak nyanyi dedenya. Dek, kita nyanyi yuk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakan, walau ku kecil lemah, tapi Yesus sayangku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Wah, setiap malam Michael selalu ajak dedenya bernyanyi. Dia elus-elus perut mamanya, ajak berdoa. Dek, kita berdoa yuk. Jadi mau tidur dia doa dulu sama dedenya, terus nyanyi. Setiap hari dia lakukan itu. Lama-lama perut mamanya makin besar. Wah, Michael makin antusias. Wah, gak sabar nih. Bentar lagi dede lahir, aku akan main sama dede. Sampai akhirnya ketika sudah 9 bulan, mamanya melahirkan. Tapi sayang sekali, anak yang dilahirkan itu tidak sehat. Harus ditaruh di inkubator. Karena ada gangguan di jantungnya yang tidak normal. Jantungnya berdetak lebih cepat daripada bayi pada umumnya. Wah, mamanya sedih. Dia harus meninggalkan anak itu di rumah sakit. Sementara dia pulang, Michael yang gak sabar nunggu di rumah, mau ketemu dede. Loh, kok cuma mama sama papa yang pulang? Dede kemana? Dedenya sakit, jadi harus tinggal di rumah sakit dulu ya. Kita berdoa ya, supaya dedenya cepat sembuh. Wah, Michael tiap malam pasti dia berdoa, Tuhan Yesus tolong sembuhkan dede supaya cepat pulang ke rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Seminggu, kok dedenya belum pulang juga sih. 2 minggu, mamanya terus tiap hari ke rumah sakit. Suatu hari dokternya bilang, maaf ya Pak, Bu, anak ini bukan semakin hari semakin baik, tapi kelihatannya semakin lemah. Bapak Ibu harus merelakan anak ini. Sepertinya umurnya tidak akan lama lagi. Wah, mama papanya sedih. Karena sebentar lagi pasti akan berpisah, anak ini akan segera meninggal. Wah, dia sedih sekali. Ketika mama papanya pulang, Michael tanya lagi, loh mana dedenya? Terus mama papa kenapa sedih, nangis? Iya Michael, dedenya masih sakit. Gak mau, pokoknya aku pengen cepet-cepet ketemu dede, aku pengen ketemu dede. Pokoknya besok aku mau ketemu dede. Ya udah ya, besok kita ke rumah sakit. Akhirnya Michael dibawa ke rumah sakit keesokan harinya. Dia ingin sekali bertemu dengan adiknya. Sampai di rumah sakit, susternya gak boleh mengizinkan anak kecil masuk ke ruang perawatan itu. Gak boleh, anak kecil gak boleh masuk. Gak mau, pokoknya aku pengen ketemu dede. Michael mulai menangis. Mamanya juga sedih. Suster itu juga jadi sedih ketika lihat Michael. Aduh Michael, jangan nangis, jangan sedih ya. Dia pikir, sebentar lagi bayi itu juga akan meninggal. Ya udah nggak apa-apa deh. Terakhir kali ketemu kokonya. Ya udah Michael, yuk sama suster yuk. Kita ke ruang bayi itu, ke ruang adikmu. Lalu diajak ke sana. Wah, Michael senang sekali lihat adiknya. Ih, Ma, dedenya lucu ya. Aduh, mungil sekali. Ih, dia lagi tidur ya, Ma ya. Michael nggak tahu ya. Kondisi adiknya makin memburuk. Aduh, aku sayang sekali sama dede, senang banget. Michael mulai
usap tangannya. Dek, cepet pulang ya dek. Nanti kita main. Nanti main sama Koko. Kamu besar nanti kita main sama Koko. Lalu dia mulai nyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakan. Dia nyanyi itu sampai terakhir. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nyanyi terus. Mamanya terharu, sedih. Susternya juga terharu. Dokternya juga yang lihat, aduh anak itu begitu sayang sama adiknya. Tapi adiknya itu kondisinya makin buruk. Dia nyanyi, dia berdoa. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan adik saya supaya cepat pulang, bisa bermain dengan saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wah dia senang. Ketika lihat monitor, jantung bayi itu mulai pelan-pelan, mulai stabil. Tadinya cepat, duk 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 duk. Mulai melambat. Hah, dokter, lihat itu, lihat. Jantungnya mulai normal, mulai pelan-pelan. Wah, ayo Michael, nyanyi lagi. Michael nyanyi lagi. Yesus sayang padaku. Terus Michael nyanyi. Wah, ada keajaiban adik-adik. Adiknya Michael semakin membaik jantungnya. Dokternya sungguh heran. Ini kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Harusnya adiknya ini tidak lama lagi umurnya. Tapi Tuhan berkuasa menyembuhkan adiknya Michael. Karena Michael mau berdoa, mau bernyanyi buat adiknya. Sampai akhirnya adiknya Michael bisa pulang ke rumahnya. Mama papanya dan Michael semuanya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa menyembuhkan adiknya Michael. Tuhan yang maha kuasa. Wah, adik-adik, kita contoh seperti Michael ya. Siapa di sini yang punya adik atau Koko? Apakah kalian sayang? Apa bertengkar terus? Seperti Michael yang mau mendoakan adiknya. Dia yang terlebih dahulu percaya kepada Tuhan. Dia mau bagikan imannya. Dia mau doakan adiknya. Dia sayang pada adiknya. Dari di perut mamanya, dia terus ajak nyanyi, terus berdoa. Sehingga Tuhan berkuasa menyembuhkan penyakit adiknya itu. Nah, di sini siapa yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Ya, puji Tuhan ya. Kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Kita juga harus ingat banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkuasa mengalahkan maut. Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dia tidak mati terus, tapi dia bangkit. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita harus ceritakan kepada orang lain, kepada teman-teman. Jangan malu-malu, ceritakan tentang kabar baik itu. Ceritakan kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dia yang menebus dosa aku, dia yang mati di kayu salib. Aku yang tadinya harus masuk neraka, tapi bisa masuk ke surga. Tuhanku Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit. Wah, mau gak seperti itu? Siapa yang mau memberitakan kabar baik kepada teman-teman, kepada orang lain? Apalagi kalau mama papa yang belum percaya. Kita harus segera ceritakan kabar baik itu. Kasih tahu mereka kalau kita punya Tuhan yang hidup.
Kita mau belajar ya, seperti anak perempuan yang bekerja di Bapak Naaman dan Michael yang selalu berdoa sayang kepada adiknya. Sebagai penutup, kita mau baca Alkitab kita dari Yohanes 1. Yuk dibuka Alkitabnya. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Kita baca sama-sama. Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab Injil yang keempat. Sudah ketemu semua? Kita mau baca sama-sama ya. Sebutkan kitabnya dulu. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita disebut apa? Anak-anak Allah. Wah, luar biasa ya, senang sekali kita disebut anak Allah. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau bagikan berkat ini kepada orang lain. Kita baca satu kali lagi. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Biarlah kita boleh percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita bisa membagikan kepada orang lain, menceritakan kabar baik ini kepada orang lain, sehingga bukan kita saja yang percaya Tuhan Yesus, seisi keluarga kita bisa percaya Tuhan Yesus, teman-teman kita, semua orang bisa percaya Tuhan Yesus. Kita bisa memperoleh hidup yang kekal di surga nanti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mati buat saya, menebus dosa saya, dan menjadikan saya anak-anak Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus Maha Kuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas maut, atas segala penyakit. Biarlah iman saya boleh saya bagikan kepada orang lain, kepada mama papa, kakek nenek, saudara, teman-teman saya yang belum percaya Tuhan. Saya mau menjadi seperti anak perempuan itu dan Michael yang memberikan kabar sukacita, yang mau mendoakan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah saya membalas kebaikan Tuhan dengan memberitakan kabar baik ini. Saya mau menjadi anak Tuhan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Cinovi yang sungguh memberkati. Cilisti diberkati tidak oleh firman Tuhan yang barusan kita dengar? Ya, amin ya, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Iya adik-adik, kita harus belajar seperti anak perempuan ini yang mau menceritakan kepada Bapak Naaman bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Bapak Naaman mau percaya kepada Tuhan. Adik-adik mau belajar seperti anak perempuan ini? Ya, yang mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada papa mama, cici koko, adik, dan kepada orang lain. Ya adik-adik, kita juga mau mempersiapkan persembahan kita. Kalau sekolah minggu sudah dibuka, boleh persembahannya dibawa di gereja.
Ya, untuk itu kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian yaitu Yesus sayang padaku. Jesus loves me. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, I am weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah Tuhan sudah pimpin pimpin kebaktian sekolah minggu kebaktian sekolah minggu dari dari awal awal hingga hingga selesai. selesainya. Kami Kami bersyukur, bersyukur kami sudah memuji memuji dan dan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, tolong kami tolong kami sehingga kami boleh boleh belajar belajar dari firman dari Tuhan firman Tuhan yang sudah kami yang dengar sudah kami dengar dan kami boleh menceritakannya boleh menceritakannya kepada kepada orang lain orang lain bahwa Tuhan bahwa Yesus Tuhan Yesus Maha Kuasa. Maha Kuasa. Tuhan, Tuhan, kami juga kami juga sudah sudah mengumpulkan mengumpulkan persembahan kami. persembahan kami. Tuhan berkati berkati persembahan ini. persembahan ini. Berkati Berkati Papa Mama, Papa Mama yang bekerja, mencari nafkah. mencari nafkah. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Inilah kami. Inilah kami. Mari Tuhan tolong. Mari Tuhan tolong. Tuhan Tuhan pimpin pimpin dalam satu minggu ini. dalam satu minggu ini Sehingga minggu depan, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Bapa terima kasih.
minggu kita sudah selesai. Tunggu dulu, Oh iya Ci. betul Cilisti. Karena kita mau menyaksikan video hasil karya anak-anak yang minggu kemarin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Dadah. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya